Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah memasuki semester kedua. Pada kesempatan kali ini di materi semester 2 untuk kelas 10 matematika wajib, itu bab yang pertama akan dibahas mengenai fungsi lanjutan dan grafiknya. Ya, pada saat anak-anak duduk di kelas 9 SMP, oh bukan kelas 8 ya. Ya, kelas 8 SMP, anak-anak telah mempelajari apa itu fungsi, ya. Oh ya, nanti ada 3 yang pembahasan di sini, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, untuk fungsi linear dulu ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai notasi daerah asal dan daerah hasil fungsi. Fungsi ya dinotasikan dengan huruf kecil ya. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Oke, saya ganti dulu ke pointer. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H ya. Jadi suatu fungsi itu dinotasikannya dengan huruf kecil, bukan huruf besar ya. Kemudian fungsi F yang memetakan himpunan A. Jadi kalau himpunan itu notasinya huruf besar. A ke himpunan B dinotasikan dengan F titik 2A panah ke B gitu ya. Ini artinya dibacanya adalah fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B ya. Fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian, fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B dinotasikan ini ya. Sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan himpunan A ke B, kalau ini himpunan anggota X elemen himpunan A ke Y anggota himpunan B. Jadi ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A ini salah satu elemennya kita ambil yaitu X. Himpunan B kita ambil juga salah satu anggotanya yaitu Y. Maka nanti simbolnya jadi F X ke Y gitu ya. X ke Y. Dibaca F memetakan X ke Y atau ditulis seperti ini. Y-nya itu bisa kita tulis menjadi Fx. Artinya adalah hasil pemetaan F oleh X gitu ya. Hasil pemetaan F oleh X. Atau di sini saya tulis juga bisa ditulis menjadi Fx ke Y sama dengan Fx. Jadi Y itu nilainya sama dengan Fx ya. Simbolnya boleh pakai Y, boleh juga pakai Fx seperti itu. Kemudian himpunan dari nilai X disebut daerah asal atau domain. Daerah asal F dinotasikan dengan DF gitu ya. Daerah asal itu domain. Kalau daerah hasil itu kodomain. Jadi gini, kalau digambarkan pakai diagram Venn, nah ini himpunan A, yang ini himpunan B. Ya, himpunan A, himpunan B. Nah, ini ini elemen-elemen di himpunan A ini itu disebut domain. Domain itu elemen-elemen himpunan A atau himpunan yang disebut pertama kali. Himpunan yang disebut pertama kali. Jadi kalau di sininya C ke B gitu ya, berarti C yang domain gitu ya. Kemudian yang ini itu namanya kodomain. Elemen-elemen B gitu ya, elemen-elemen himpunan B. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di dalam kodomain ini ada yang namanya ring ya. Kemudian di dalam kodomain ada ring atau daerah hasil ini ya, daerah hasil atau ring. Nah, daerah hasilnya adalah hasil dari pemetaan elemen-elemen di A. Misalkan, contoh lagi saya punya A-nya gitu ya. Ini B. A-nya 1, ini ada 2, 3, 4 gitu ya. 1 dipetakan ke 2 sama 1 dipetakan ke 4. Nah, ternyata yang dipetakan, oh sorry, ini saya salah ya, nggak boleh. Ini bukan fungsi namanya. Ini A deh, saya ganti A, ini B. A kedua, kemudian B keempat. Gitu ya, A kedua atau B keempat. Maka, nah dari sini, ranknya adalah yang punya pasangan di A. Jadi elemen-elemen di B ini, elemen-elemen di kodomain yang punya pasangan di
domain yang punya pasangan di A, elemen-elemen di B yang punya pasangan di A, yaitu apa? 2 dan 4. Berarti range-nya adalah 2 dan 4. Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Di sini saya punya fungsi f ya dari x ke 3x plus 1 ya. Fungsi f yang memetakan dari x ke 3x plus 1. Nah, fungsi ini nih ya, f dari x ke 3x plus 1 ini dapat ditulis menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi fx sama dengan, jadi gini. Fx, ini kita ganti jadi sama dengan ini. 3x plus 1 gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, kemudian di sini diketahui nilai fungsi untuk setiap x pada daerah asal domain f ya. Ini kan simbol domain tadi kita dituliskan di sini ya. Simbol domain itu adalah pakai huruf D. Nah, ini dia simbol domain. Nah, df ini domainnya diketahui gitu ya. Domain diketahui yaitu dari min 2 sampai 1. Dari min 2 sampai 1 dan x-nya itu bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat. Berarti df-nya kita dari min 2 sampai 1 bilangan bulat. Berarti setelah min 2 itu min 2-nya kita tulis ya. Karena ini ada sama dengannya. Berarti min 2-nya ikut. Min 2, kemudian setelah min 2 itu min 1, kemudian 0, kemudian 1 juga ikut karena ada sama dengannya ya. Jadi domainnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita mau cari nilai fungsinya. Nilai fungsi ini sama aja rank ya atau daerah hasil. Ya, kalau ditanya nilai fungsi, daerah hasil itu sama aja rank gitu ya. Nah, nilai fungsinya ini caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ya, substitusikan ke fx-nya ya. Ke fx sama dengan tadi soalnya 3x plus 1. Jadi tinggal dimasukkan aja. Anak-anak juga udah sering gitu ya, tahu pasti ya. Tinggal dimasukkan min 2 ke fx-nya, berarti x-nya diganti min 2 jadi 3 kali min 2 tambah 1 itu min 5 ya. Dimasukkan min 2 berarti 3 dikali min 2 tambah 1. Min 6 tambah 1 sama dengan min 5. Maka di sini hasilnya juga min 5 gitu ya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, nilai-nilai inilah nih min 5, min 2, 1, 4. Ini nantinya yang disebut sebagai rank ya atau RF gitu ya simbolnya. Kenapa F di sini F? Karena di sini fungsinya F. Kalau di sininya jadi G gitu ya, berarti RG di sininya. Seperti itu. Nah, inilah rank-nya atau daerah hasilnya gitu ya. Oke, jadi bisa ya untuk menentukan daerah hasil, tinggal substitusikan dari domainnya. Tuh. Nah, kemudian daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi. Pada bidang koordinat kartesius, daerah asal terletak pada sumbu X, sedangkan daerah hasil terletak pada sumbu Y. Gini ya, jadi ini sumbu X, yang ini sumbu Y, yang ini 0 di sini ya, titik pusat 0. Nah, daerah asal itu adalah elemen-elemen di X-nya. Nah, ini dia daerah asal. Daerah asal. Sedangkan daerah hasil itu adalah elemen-elemen di sumbu Y-nya. Nah, ini daerah hasil ya. Daerah hasil itu ada di sumbu Y, daerah asal itu ada di sumbu X. Kayak gitu ya, anak-anak. Kemudian untuk menentukan daerah asal, cukup perhatikan nilai absis paling kiri dan paling kanan yang dilalui grafik. Nanti ada contohnya ya, saya bacakan dulu. Kemudian untuk menentukan daerah hasil, cukup kita perhatikan nilai ordinat terendah dan tertinggi yang dilalui grafik. Ordinat. Jadi ini ya, ordinat itu yang disembunyinya. Jadi kita lihat, nanti kan misalkan ada garis ya. Ada garis, nah ujung sama ujungnya yang kita lihat. Begitu pula dengan sumbu X, ujung sama ujungnya kita lihat, kayak gitu. Nanti ada contohnya untuk menentukannya. Kemudian bentuk umum persamaan fungsi linier. Bentuk umumnya adalah ini, fx sama dengan ax plus b. Ini udah sering, sebelumnya juga udah pernah dipelajari. A-nya tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0 ya? Kalau 0 berarti kan ini hilang gitu kan, tinggal B aja. Nah, B aja itu kan sebuah konstanta ya, bukan fungsi lagi. Kayak gitu. Jadi A-nya tidak boleh 0. Kemudian A sama B-nya elemen bilangan real ya. A sama B-nya elemen bilangan real. A ini disebut koefisien. Ini koefisien, yang ini konstanta. Koefisien. Yang ini disebut B-nya disebut konstanta. Jadi yang nempel sama X itu disebut koefisien.
Kemudian contohnya, fx sama dengan 2x plus 4. Ya berarti A-nya 2, B-nya 4 gitu ya. Ini A-nya 4 ya. Yang ini A-nya min 3. Minnya diajak ya. Nih, A-nya min 3. Walaupun nulisnya 1 min 3x, tetap A itu adalah yang nempel sama X. Bukan yang dituliskan pertama, tapi yang nempel sama X. Nah, yang nempel sama X ini adalah min 3. Berarti A-nya min 3, B-nya 1 gitu ya. A-nya setengah, B-nya min 1. Minnya diajak. Oke? Oh, ini salah nulis saya. Ini min 1 harusnya. Sorry, belum diganti. Ya, oke ya. Nah, kemudian menggambar grafik fungsi linier. Nah, untuk pedomannya, menggambar grafik itu ada beberapa tipe ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah tanda panah. Nah, tanda panah itu artinya dia tak hingga ya. Jadi misalkan kalau gambarnya kayak gini nih. Nah, ini kan misalkan ini begini. Nah, maka itu tak hingga sampai tak hingga gitu. X-nya tak hingga sampai tak hingga, Y-nya juga tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Nih. X elemen di R atau min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Kemudian kalau ada bulat. Nah, kalau ada bulat itu artinya dia stop tapi nggak masuk. Ini kan bulatnya nih, jadi ada beberapa tipe, ada panah. Kalau panah itu artinya tak hingga gitu aja ya. Panah itu tak hingga. Tak hingga. Kalau bulat tapi nggak ada item-itemnya gitu, bolong ya. Kalau bolong itu berarti bisa kurang dari atau lebih dari gitu ya, nggak pakai sama dengan. Oke? Nggak pakai sama dengan. Jadi dia artinya nggak ikut gitu. Misalkan gambarnya gini, terus gini ya, ini bulat, tek di sini ada angka 3. Nah, berarti 3 ini nggak termasuk ke domain dari fungsi linear ini gitu ya. Kurang dari atau lebih dari. Tapi kalau bulat penuh, nah itu bisa jadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kita lihat di sini ya. Nah, lihat nih. Ini kan kurang dari sama dengan nih. Nah, ini kan bolong nih. Berarti kurang dari. Kayak gitu ya, anak-anak. Oke. Cara menggambarnya seperti biasa. Yang pertama kita tentukan dulu koordinat titik-titik yang dilalui grafik. Kemudian menggambarkan titik pada koordinat kartesius ya. Kemudian digabungkan titik-titik tersebut, ditarik garisnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Grafik fx sama dengan 3x plus 1 dengan daerah asalnya ini. Min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. X-nya elemen bilangan bulat. Nah, gini ya anak-anak ya. Kalau X-nya bilangan bulat, itu nggak boleh ditarik garis seperti ini nih. Ini kan ada garisnya. Ini kan cuma titik-titik ya. X nggak ada X sama dengan 2 ya udah X sama dengan 2 gitu. Nggak ada batasan. Jadi gini misalkan. Sorry. Min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kita tuliskan aja ya. Min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Berarti apa aja nih? Min 1 gitu kan ya. Kemudian apa lagi? 0. Kemudian 1. 2 nggak masuk ya. Nah, berarti jawaban ini min 1, 0, 1. Ya, X-nya cuma min 1, 0, 1. Cuma sebatas ini doang nih. Sebatas ini X-nya. Nah, dia kan nggak ada 1/2, 1/3, 1/4 itu nggak ada dia. Ya. Nggak ada kan, tepat gitu, min 1, 0, 1, nggak ada batasannya gitu. Nah, kita tinggal masukkan min 1, 0, 1 ini kita masukkan ke fungsi yang ini, ke 3x plus 1. Tadi untuk min 1 berarti f min 1 sama dengan 3 kali min 1 min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 ya berarti min 2 gitu ya. Kemudian untuk 0, f 0. 0 kali 3, 0 tambah 1. 1. Oh, ini min 2-nya masuk ya karena ada sama dengan, sorry, maaf, min 2-nya masuk. Kita cari dulu untuk min 2 dari atas, min 2. Berarti F min 2, min 2 kali 3 min 6, min 6 tambah 1 min 5. Kemudian 1, F1-nya 4 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan. Ketika X-nya min 2, Y-nya min 5. Ketika X-nya min 2, Y-nya min 5. X-nya min 2 kan ini. X-nya min 2, Y-nya min 5. Kita tarik ke min 5. Oh, sini ya. Berarti ke sini titiknya. Oke, nemu ya. Min 2, min 5. Kita tarik dari min 2 garis. Bukan garis sih, maksudnya kita bayangkan. Set. Nah, min 5 sini. Oh, titik temunya di sini. Gitu ya. Kemudian ketika X-nya min 1, Y-nya min 2. X-nya min 1 nih. Min 1 kan di sini. Ketemu, kita cari min 2-nya. Oh, min 2 sini. Berarti titik temunya di sini. Gitu ya. Dan seterusnya ini juga sama. 0 itu pasangannya 1. X-nya 0 kan di sini. X0 di sini, Y-nya 1. Berarti naik ke atas. Nah, tepat di garis ya kalau X-nya 0 itu.
Kemudian X-nya 1. X-nya 1 kan di sini. 4. Oh, berarti ke sini. Nah, nggak perlu ditarik garisnya. Kenapa nggak perlu ditarik garisnya? Karena dia bilangannya bilangan bulat. Ya, kalau bilangan bulat nggak perlu ditarik garisnya. Berbeda halnya dengan bilangan real. Nah, kalau bilangan real, cara nyarinya kita nggak perlu dicari min 2 sampai 2 tuh apa aja. Berarti ada min 2, kemudian min 2, min 1,9999, banyak banget kan? Karena bilangan real, koma-koma itu masuk. Maka kita ambil angka ujung sama ujungnya aja. Nih, angka ujungnya kan ini. Min 2 sama 2. Masukkan ke fx. Berarti f min 2 kita masukkan. Oh, tadi f min 2 adalah hasilnya adalah min 5, ya. F min 2 adalah hasilnya min 5. Berarti kita tulis di sini min 5. Kemudian F2 itu hasilnya adalah tadi F2. Oh, belum ada ya. F2 kita masukkan 2 kali 3 6 tambah 1 7. Nah, berarti kita tinggal bikin titik. Yang pertama min 2 dulu. Karena min 2 di sini ada sama dengan, ini ada sama dengan ya di sini ya. Karena ada sama dengan, kita cari. Ketika min 2 dia min 5. Ketika min 2 dia min 5. Oh, sini. Ketemu titiknya sini. Karena dia ada sama dengan berarti harus bulat hitam ya. Nggak bolong gitu ya. Nah, kemudian yang ini, ketika X-nya 2, Y-nya 7. X-nya 2 sini kan. Cari yang 7. Oh, titik temunya di sini. Tetapi karena dia nggak ada sama dengan, maka bulatnya kopong gitu, bolong ya. Ini kan hitam penuh, ini bolong. Karena nggak ada sama dengannya. Nah, terus tinggal ditarik aja. Anak-anak tinggal tarik garisnya. Set, gitu ya. Tinggal ditarik garisnya sehingga membentuk garis ini. Seperti itu, mudah ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi linier. Oke. Untuk menentukan daerah asal, ya, daerah asal. Kalau tadi kan kita menggambar grafiknya ya, menggambar grafik dari diketahui daerah asalnya, ya kan? Kemudian kita cari daerah hasilnya, kemudian kita gambar grafiknya. Nah, kalau sekarang itu kebalikannya. Diberikan grafik, kita tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Langkahnya yang pertama adalah kita lihat dulu ujung ya. Selalu untuk menentukan daerah asal itu selalu dimulai dari kiri ya. Selalu mulai dari kiri. Kiri berarti sana ya, daerah sana. Nah, dari kiri kita baca. Dari kiri kita baca X-nya di mana dia? Oh ya, di min 1 ya. Di sini kan nih, mentok di sini kan. Nah, mentok di sini kan. Tapi lihat lagi. Dia bentuknya tanda panah ya, dia bentuknya tanda panah. Artinya kalau tanda panah itu artinya tak hingga ya. Kalau tanda panah artinya tak hingga ya. Tanda panah itu sama dengan tak hingga gitu ya. Tak hingga. Tapi lihat lagi, ini kan daerahnya daerah negatif. Daerah negatif, maka jadinya negatif tak hingga gitu ya, negatif tak hingga. Nah, kemudian apa? Kurang dari sama dengan. Kemudian X-nya di sini apa? X-nya di sini 1 ya. X-nya di sini 1. Berarti di sini kurang dari X, kurang dari sama dengan 1 ya. Minta hingga sampai 1. Atau dapat dituliskan kalau kayak gini. Karena ini terus ke sana gitu kan, nggak tahu angkanya. Kita tulis aja X kurang dari sama dengan 1. Kenapa sama dengan? Karena hitamnya penuh. Gitu ya. Atau bisa tulis X kurang dari sama dengan 1. Jadi minta hingganya lupakan saja. Nggak usah ditulis gitu. Kita ambil yang pojok aja yang sini nih. Sama aja. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk menentukan daerah asal. Kemudian untuk menentukan daerah hasil, kita lihat yang di sumbu Y-nya kita lihat. Oke, saya ganti warna. Untuk menentukan daerah hasil, kita lihat di sumbu Y-nya. Oke, ini menentukan daerah asal itu selalu dari kiri dan lihat sumbu X. Sumbu X, kemudian baru dari sini ya. Selalu lihat dari kiri. Kita lihat sumbu Y-nya, tapi kita mulai dari kiri. Lihat kirinya. Kirinya adalah min 1. Oke, ini min 1, tapi kan tak hingga gitu ya. Kemudian yang ini, 1 ini, dia nilainya adalah min 2. Oke, yang ini 4 ya. Yang ini min 2, ini 4. Berarti artinya bukan 4 sih yang kita lihat, karena dia bukan titik kan, tak hingga dan seterusnya gitu ya.
Berarti baca tetap dari bawah, dari yang negatif. Berarti daerah hasilnya adalah min 2 kurang dari, karena penuh berarti kurang dari sama dengan Y gitu ya. Kurang dari sama dengan ini. Tak hingga ya. Tak hingga kok ditulis tak hingga sih, lupa. Sorry. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini dia tak hingga daerah positif. Daerah positif. Untuk sumbu Y-nya daerah positif ya. Jadi min 2 kurang dari sama dengan tak hingga. Itu untuk daerah hasilnya. Ingat lagi ya. Jadi baca dulu dari kiri. Dari kiri itu kan lihat, oh ternyata tak hingga. Berarti kita lihat yang ini, yang satunya. Yang satunya itu ternyata min 2. Tetap kalau selalu dimulai dari yang negatif dulu ya. Berarti min 2 kurang dari tak hingga gitu. Dari bawah dulu ya. Sorry, ini dari bawah aja deh biar nggak bingung anak-anak. Selalu mulai baca dari bawah. Baca. Gitu ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Kalau misalkan bingung nanti bisa tanya saya langsung. Nah, kemudian menentukan titik potong grafik fungsi linear dengan sumbu-sumbu koordinat. Untuk menentukan titik potong itu sebenarnya ada dua ya, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu X ya, itu Y-nya sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka yang X-nya yang 0 gitu ya. X-nya yang 0, X-nya yang 0 gitu ya. Sekarang kita cari titik potong sumbu X gitu ya. Ini bukan negatif ya, ini penulisannya seperti ini, sumbu X gitu ya, ada pembatasnya. Maka syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Ya, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kita punya fx sama dengan 3x min 6. Y ini kan sama aja fx. Nah, berarti fx-nya 0. 0 sama dengan 3x min 6. Min 6-nya pindah ruas saja karena ini negatif ya. Min 6-nya pindah ruas. Berarti 6 sama dengan 3x. Berarti x-nya sama dengan 6 per 3. Berarti x-nya sama dengan 2. Itu ya, berarti titik potongnya adalah x-nya 2. X dulu yang tulis. 2, y-nya berapa tadi? Y-nya 0 ya. Nah ya. Ini x, ini y. Itu ya. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, syaratnya X-nya 0. Berarti F0 gitu ya, sama dengan 3 kali 0, ya kan 3X min 6. 3 kali 0 min 6. 3 kali 0 kan 0. 0 min 6 sama dengan min 6. Berarti titik potongnya itu sama dengan X-nya dulu 0, Y-nya min 6. Seperti itu ya anak-anak. Oke, bisa dipahami. Nah, ini lanjut ya. Menentukan persamaan grafik fungsi linear. Ini yang terakhir di bagian fungsi linear. Nanti minggu depan kita ke fungsi kuadrat. Menentukan persamaan grafik fungsi linear. Nah, untuk menentukan persamaannya, kita ambil titik-titik yang dilaluinya. Ini aja yang udah jelas ya di sini. Nih, ini kan udah jelas nih ya. 1 sama min 2. Yang dibacakan X-nya dulu. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 2. Tadi ingat, bentuk umum dari fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear itu sama dengan fx sama dengan ax plus b. Fx itu sama aja y ya. Fx sama dengan y. Fx itu sama dengan y. Nah, berarti dari sini kita punya y-nya itu kan sama dengan ax plus b. Masukin aja. Y-nya min 2, berarti min 2 sama dengan a. X-nya 1, a kali 1 tambah b. Berarti min 2 sama dengan a plus b. Inilah persamaan yang pertama. Oke. Kemudian mana lagi yang diketahui? Kalau ini kan nggak diketahui, nggak jelas ya. Maksudnya ini tak hingga gitu dan seterusnya. Kita cari aja yang berpotongan lagi. Oh, ini dia yang berpotongan ya. Nih, ini kan berpotongan. Ini tuh apa sih?
ini tuh lihat, Y-nya kan yang ada satunya, satu ini kan ada di sumbu Y. Berarti X-nya 0. Pokoknya kalau di garis itu salah satunya 0, entah X-nya 0 atau Y-nya 0, tergantung angka yang diketahuinya dulu. Angka yang diketahui adalah 1, satunya ada di sumbu Y. Berarti maka yang 0 adalah yang X-nya, karena Y-nya udah ada angkanya 1 ya. Berarti 0,1. Nah, berarti X-nya 0, Y-nya sama dengan 1, masukkan. Berarti 1 sama dengan A-nya ganti 0, A, X-nya ganti 0, tambah B. Berarti 1 sama dengan, ini kan 0 ya, tambah B lah B. B-nya 1. Nah, ini persamaan kedua, atau langsung aja B sama dengan 1 ya. Lalu, substitusi, ingat ya materi yang kemarin, substitusi B sama dengan 1 ke persamaan pertama. Persamaan pertama, yaitu A plus B sama dengan min 2. A plus 1 sama dengan min 2. A-nya sama dengan min 2, satunya pindah jadi min 1, A-nya adalah min 3, gitu ya, dapat, masukkan. Maka, persamaannya adalah, kan Y sama dengan AX plus B, berarti Y sama dengan A-nya berapa tadi, min 3 ya, min 3X, B-nya berapa, 1, plus 1, gitu ya, kurang lebih bisa dipahami ya. Oke, mungkin Oke, kalau misalkan boleh dirangkum ya, tadi kita udah bahas. Rangkum. Yang pertama, menggambar grafik fungsi. Ini secara umumnya aja ya, maksudnya inti dari pembahasannya, menggambar grafik fungsi linier yang diketahui domainnya. Ya, ini tadi contohnya ini ya. Jadi kalau bilangan bulat itu cuma titik-titik aja, kalau bilangan real itu garis. Untuk pokok syarat atau pedoman menggambarnya adalah ini. Ya, jadi kalau tak hingga itu pakai tanda panah, kalau bulat kosong itu artinya nggak ada sama dengannya, kalau bulat penuh itu ada sama dengannya. Terus caranya tadi kita tentukan dulu daerah hasilnya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai-nilai di domain ke fungsinya. Seperti ini ya, min 2 masukkan dapat min 5. Nah, tinggal dicari min 2 tarik ke min 5. Oh, sini, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan kebalikannya gitu ya. Tadi kan menggambar grafik, yang ini menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi. Grafik. Nah, kalau menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik adalah seperti ini. Tadi kalau daerah asal berarti kita dari kiri ke kanan. Kemudian kalau daerah hasil dari bawah ke atas. Bacanya ya, dari bawah ke atas. Dari kiri ke kanan. Dari kiri, tanda panah berarti artinya tak hingga. Karena daerahnya negatif berarti min tak hingga. Kemudian kanannya ini. X-nya 1 kan ya. Berarti min tak hingga sampai 1. Atau lebih kurang dari sama dengan 1 X-nya. Kemudian daerah hasil dari bawah ternyata adalah min 2, berarti min 2 sampai apa nih? Oh, sampai tak hingga, karena ini ada tanda panah, gitu ya. Ini juga sama, dari negatif tak hingga sampai 1, gitu. Nah, terus abis itu kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tadi kalau sumbu X itu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y kebalikannya, syarat X-nya yang 0. X sama dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya. Yang terakhir adalah kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, menentukan persamaan grafik fungsi. Menentukan persamaan grafik fungsi linier. Caranya substitusi titik-titik di grafik, titik-titik potong pada grafik ya, ke bentuk umumnya.
Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX plus B ya. Oke, kurang lebih ini pembahasan kita pada hari ini. Kalau belum dipahami, coba diputar ulang atau bisa ditanyakan melalui saya ya di WhatsApp. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.